Halo Sobat Bisnis Kocok, we got you bro. Oke, selamat pagi teman-teman podcast Semanggi University. Kembali lagi bersama saya Dana dan saya Vika dan saya Alex. Kami di sini mau melanjutkan pembahasan bedah buku dari buku Psychology of Money di bab 4. Itu pembahasannya tentang penumpukan membingungkan. Penumpukan membingungkan terkait bagaimana kita menumpuk uang ya. Uang itu mungkin bukan dalam bentuk menumpukan cara literasi dan lain-lain. Tapi penumpukan di sini gimana cara kita menginvestasikan uang kita dengan cara yang baik agar lebih produktif dan bisa bermanfaat lah gitu. Nah di bab 4 ini ada beberapa studi kasus seperti yang udah diceritain kayak Warren Buffett, terus gimana proses pembentukan S di YouTube dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman mau menjelaskan gimana dari penjelasan itu dari Vika dulu gimana? Oke, kalau di sini Vika mengambil contoh dari Warren Buffett yang dimana dia tuh dari kecil usia 10 tahun udah menabung. Terus yang akhirnya dia tuh setiap bekerja nabung terus dia tuh bisa menikmati tabungan itu di umur 60 tahun, tapi dia tuh nabung itu tanpa melakukan kegayaan dia sendiri. Jadi itu kerjanya hanya menabung gitu. Dia menumpuk. Nah padahal kalau menumpuk itu tanpa kita diseimbangi kayak jalan-jalan, kita beli apa yang barang mau, itu kan nggak seimbang sama psikologinya. Nah di luar Buffett itu tuh benar-benar nggak seimbang. Selama 60 tahun dia cuma menabungnya, akhirnya di umur 60 tahun dia tuh baru melakukan kebahagiaan dia, kayak dia bermain golf, jalan-jalan gitu. Terus dari hasil di sini tuh kalau kita tuh sering mengumpulkan, ibaratnya itu tuh nggak sehat gitu. Jadi itu terdampak pada siklus yang tidak pernah puas, terus mendorong diri kita untuk mencapai lebih banyak. Terus bahkan kita tidak memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Terus untuk menghadapi penumpukan itu tuh kita tuh ada strategi, yaitu memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada jumlah uang yang kita miliki, tetapi juga pada kualitas kehidupan yang kita jalani. Selain itu, belajar untuk mengenali kebutuhan dan keinginannya sebenarnya dapat membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan memuaskan. Jadi bagaimana kita nanti kalau diseimbangi lah antara kita menabung sama jalan-jalan, itu gak harus menabung terus gitu. Jadi harus seimbang. Jadi harus seimbang antara ya kita menabung tapi juga si uangnya ini tetap kita gunakan untuk kehidupan, entah itu untuk kebutuhan kita ataupun buat healing, buat lebih menikmati hidup lah pokoknya. Jadi lebih seimbang dan secara, karena kalau dari buku ini dijelasin kalau kekayaan sejati itu bukan cuma dari uang aja, tapi kita juga dari uang itu gimana caranya kita bisa menikmati hidup dengan uang yang udah kita kumpulkan itu gitu. Mungkin dari aku mau nambahin itu yang musim es itu ya. Nah itu juga kan itu bisa kita tarik, itu juga masuk dalam penumpukan juga. Jadi musim es itu terjadi bukan karena langsung terjadi satu musim itu dan langsung terjadi musim es, tapi itu terjadi secara terus menerus dari musim es yang pertama. Mungkin dia masih penumpukannya kecil, terus lanjut ke musim berikutnya terjadi penumpukan es yang besar, terus selanjutnya pada sampai kita melihat musim es yang besar itu, nah itu bukan terjadi dalam satu musim aja langsung musim es besar, tapi itu proses dari musim es yang kecil seperti itu. Ini tuh sama seperti kita investasi uang itu, jadi yang hasil yang kita peroleh itu bukan langsung kita lihat gedenya langsung, tapi dari investasi kecil kita pertama, terus semakin menumpuk dan semakin menumpuk. Jadi hasilnya kita dapatkan ya uang yang besar seperti itu. Lebih tentang berinvestasi, gimana nggak melulu tentang seberapa besar nilainya, tapi dari kecil itu kalau kita tumpuknya secara efektif ya bisa jadi besar juga kan, ya kayak gitu. Nah mungkin aku menambahin, mungkin yang investasi itu mungkin hitungannya itu investasi bukan dalam jangka pendek tapi dalam jangka panjang. Karena ya kita investasi ya buat
kehidupan Iya. depan buat besok atau lusa aja kan. Oke, itu tadi dari penjelasan yang ada di buku ya. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman dari saya Bang Alya dulu ya. Kalau dari aku sih sebenarnya investasi belum aku mulai, tapi kalau dari aku baca buku ini udah mulai kepikiran nih untuk mulai berinvestasi. Udah mulai ada Iya, karena dari Warren Buffett sendiri itu dia mulai investasinya dari umur 10 tahun kan. Iya. Terus dia nggak langsung menikmati pada saat umur 30 tahun, tapi dia menikmatinya pada saat umur 60 tahun. Iya. Jadi bisa dibilang kekayaannya itu dia dapatkan bukan dari langsung saja dia dapatkan, tapi dari hasil dia melakukan investasi dari umur 10 tahun. Kalau dari aku sih udah mulai ya. Kalau dari sekarang dari aku umur 17 emang udah dididik buat selalu nabung dan nabung. Terus kayak tapi harus seimbang, maksudnya nggak selalu nabung. Jadi kalau aku pengen apa yang aku mau, aku harus nabung dulu. Ya, sama berarti. Udah investasinya bukan lebih ke itu sih, bukan ke uang, lebih ke alat musik. Nah, Mungkin ya aku mulai dari zaman kuliah dulu udah punya uang, kayak kan biasanya dulu uang jajan bulanan, uang jatah bulanan itu ditabung sehari ya kayak 100-200 ribu, ntar akhirnya kebeli alat musik baru ya aku kumpulin aja, karena ya main ya sekedar main, kalau misalnya emang butuh dipakai buat main kayak main di keluar segala macam tetap pakai kan. Tapi akhirnya kepake ketika posisinya waktu anakku mau lahir itu kan biaya inilah, biaya periksa dan lain-lain sampai ratusan ribu segala macam. Akhirnya ya itu barang-barang yang akhirnya pada akhirnya nggak kepake lagi itu aku jual-jualin ya masih bisa. Dari yang aku beli harga sekitar 2 juta aku jual 2,5 juta malah masuk. Ternyata yang investasi kayak alat musik itu tuh masih bisa gitu. Aku pikir dulu ya beli alat musik ya sudah beli alat musik, ternyata kalau emang kita paham tentang alat musiknya dan kita juga tahu ya tentang kalau alat musik kan biasanya kayunya lebih matang segala macam, itu ternyata bisa jadi investment ternyata kayak gitu. Mungkin aku mau nambahin, kalau misalnya barang gitu kan, aku bisa dengar di podcast atau di video itu kan, misalnya kalau mobil atau alat musik itu kan dia semakin tua barangnya semakin mahal. Iya. Itu juga mungkin bisa jadi apa ya, barang investasi yang bagus kan. Karena dia kan kita investasi untuk jangka panjang. Iya. Jadi kalau kita beli sekarang terus jualnya misalnya 10 tahun lagi, 10 tahun barangnya iya. mungkin akan lebih mahal Iya. dari harga yang kita beli. Kayak aku baru beberapa bulan kemarin aku kan beli bass pertama kali itu di bass gitar itu di tahun 2015, baru aku jual 2023 kemarin, harganya naik. Harganya Iya. Ya intinya kalau investasi itu mesti sabar sih, lebih ke sabarnya buat nggak ngeluarin apa yang ya bisa ngebedain lah kebutuhan sama keinginan gitu lah, gitu. Oke, berarti kalau dari sini teman-teman kan bisa udah punya pengalaman. Mungkin dari bab 4 ini apa sih yang pengen teman-teman kembangin dari bab 4 ini? Setelah membaca ini teman-teman pengen ngomongin apa lagi sih? Mungkin ada investasi lain, bikin buka investasi apa sih? Kayak lagi musim sekarang kan kayak emas lah atau apalah, saham yang kecil-kecilan dulu. Ini kan kalau dari aku sih kalau sekarang pikirannya buat lebih ke emas. Karena kalau buat nabung tuh kadang kan nabung kan bisa diambil ya. Iya. Terus tuh kayak lebih better beli emas, terus kan bisa disimpan dalam jangka panjang kan pasti harga naik. Iya. Terus gitu sih. lebih ke emas ya, soalnya Iya. juga lebih gampang beli duit ya. Iya benar banget. Lebih gampang dicariin juga. Kalau nabung kan bisa jadi nanti tiba-tiba diambil, iya. Kayak tiba-tiba nanti tergoda beli ini Iya. gitu kan, lebih baik kalau emas kan kayak terus kalau jual tuh kayak sayang Iya. gitu. Kalau dari aku mungkin sama kayak Mbak Vika ya, mungkin kalau ya sama sih, kalau uang tuh kalau kita nyimpan, Iya. misalnya gini, suatu saat kita butuh bisa diambil, tapi kalau barang tuh kita beli terus kita simpan, mau diambil kan kita harus mikir dulu harus jualnya berapa. Iya. Jadi harus kita mikir 2 kali untuk gimana ya buat nguangin barang yang kita beli tersebut.
Kalau uang itu biasanya kalau jangka waktu lama dia ada penurunan nominal. Iya. Iya kayak gitu, makanya lebih ya better emas yang lebih gampang lebih liquid, gampang juga buat dijadiin investasi. Kalau misalnya kita emang butuh dana darurat ketika ada ya jelek-jeleknya Pak, ada apa ya tinggal di liquid aja. Zaman sekarang apalagi kayak yang apa namanya investasi online buat emas itu udah banyak kan di Indonesia tuh. Oke. Berarti bisa kita tarik kesimpulan ini dari bab 4 ini gimana caranya melakukan investasi yang lebih efektif ya. Iya. Nggak cuma sekedar investasi tapi kita juga menikmati hasil investasi kita itu. Jadi nggak menikmati hasil investasinya pas kita udah tua kayak Warren Buffett itu kan. Jadi bisa lebih sabar gitu. ya lebih sabar dan lebih bijak secara finansial, untuk keputusan finansialnya lebih bijaksana. Sama dia mungkin konsisten sih mas. Iya. Karena dia mulai investasinya dari umur 10 tahun. Iya. Terus konsisten sampai dia tua gitu. Ngebahas investasi, kita juga punya Konsep juga punya produk-produk yang cocok banget buat investasi di toko-toko teman, toko-toko teman buat investasi ya. Kalau misal teman-teman butuh printer barcode, terus ada apa lagi? ID card printer kasir ya, ya, terus scanner dan produk-produk IDC lainnya lah. Bisa banget langsung cek callshop.co.id atau bisa cek juga di marketplace yang ada di Indonesia, dari yang toko hijau, oranye, merah, biru ada semua. Bisa langsung cek aja. Dan kita ada di banyak cabang di Indonesia. Ada cabang mana aja? Cabang Surabaya, Jakarta, Medan, Semarang, Makassar. Oke. Jadi mungkin dari kita, kalau teman-teman butuh produk-produk investasi yang buat mengembangkan bisnis teman-teman, bisa langsung aja cek di Coachshop atau bisa langsung datang ke store offline-nya Coachshop. Oke, mungkin untuk pembahasan dari buku Psychology of Money bab keempat ini sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.